Dalam video kali ini, saya akan melakukan pengenalan tools atau perintah dasar Microsoft Excel dan bagaimana cara mengoperasikannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albert Ilham Romedinillah, biasa dipanggil Albert. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows dan macOS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System yang memiliki tools kalkulasi dan pembuatan grafik yang populer digunakan dalam komputer-komputer saat ini. Worksheet dari Excel dapat bermanfaat sebagai lembar kerja untuk memudahkan pembuatan dokumen yang penuh dengan tabel, untuk menampilkan dan mengolah angka dan data, untuk membuat grafik, untuk membuat perhitungan statistik, dan untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematika, ekonomi, serta lain-lainnya. Untuk mengoperasikan Excel, pertama kita harus mengaktifkan atau membuka aplikasi Excel dalam komputer atau laptop Anda. Cara mengaktifkan Excel dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Klik logo Windows di bagian pojok kiri bawah. Cari kategori E pada All Apps. Pilih Microsoft Excel dengan klik satu kali. Maka Microsoft Excel akan terbuka. Selain itu, dapat juga dilakukan menggunakan fasilitas search dengan mengetikkan Excel. Caranya adalah dengan mengklik logo Windows di bagian pojok kiri bawah, kemudian ketik Excel. Dan pilih Microsoft Excel dengan klik satu kali. Microsoft Excel akan terbuka. Untuk masuk ke lembar kerja Excel, kita dapat memilih lembar kerja kosong. Dan ini adalah tampilan Microsoft Excel. Setelah aplikasi Excel terbuka, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen dasar atau tools dasar pada Microsoft Excel yang sering kita gunakan. Kita dapat melihat pada layar di sini. Terdapat beberapa menu dan icon bar pada Microsoft Excel. Pada bagian paling atas, terdapat toolbar, yaitu sekumpulan tools atau perintah yang sering Anda gunakan. Contohnya ada New, ada Open, dan ada Save, dan yang lain-lainnya. Anda juga dapat menambah atau mengurangi tools yang terdapat pada Quick Access Toolbar tersebut. Jika ingin menambah, Anda dapat mencentang. Dan jika Anda ingin mengurangi, Anda dapat menghilangkan centangnya. Kemudian di bawah toolbar terdapat menu bar. Ini menu bar ya, yang merupakan bagian dari ribbon, yang di dalamnya terdapat tab-tab perintah untuk pengaturan dokumen seperti Home, Insert, Layout, Formula, Data, dan yang lain-lainnya. Di dalam menu bar ini terdapat ribbon. Ini ribbon yang dapat memudahkan mencari dan menggunakan perintah-perintah yang ingin Anda gunakan tanpa perlu keluar masuk menu dan submenu. Di dalam worksheet terdapat juga sheet, ini sheet ya. Kemudian kolom, ini kolom, row, dan cell, ini cell. Pada jendela kerja Microsoft Excel terdapat sheet 1, sheet 2,
sheet 3, dan seterusnya. Sheet ini merupakan lembaran yang terdapat dalam worksheet. Lembaran pada worksheet. Lembaran 1, lembaran 2, lembaran 3. Kemudian terdapat kolom dan baris atau row. Kolom ini terdiri dari kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan row yang merupakan baris dalam worksheet dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Titik temu antara kolom dan baris biasa disebut sebagai sel. Jadi ini sel ya. Titik temu antara kolom C dengan baris 3. Sehingga nama dari sel ini menjadi C3. Jadi kotak di pojok ini itu penamaan selnya. Misal saya taruh sel di sini, ini namanya I6 karena ini berada pada kolom I dan baris 6. Kemudian Anda dapat juga melakukan pengaturan, yaitu Anda dapat menambah sheet pada bawah ini, pada tab sheet ini, Anda dapat menambah sheet dengan cara mengklik icon new sheet yang terdapat pada tab sheet ini. Jadi kita tambahkan ya sheet keempat. Nah, berarti muncul sheet keempat. Anda juga dapat menghapus sheet 4 ini dengan cara mengklik kanan sheet yang ingin dihapus, lalu pilih delete. Oke. Kemudian Anda juga dapat mengganti nama sheet ini dengan cara mengklik kanan pada sheet yang akan diganti namanya, kemudian pilih rename. Contoh di sini latihan. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga dapat mengatur ukuran kolom dan baris. Mengatur ukuran kolom baris ini kita juga dapat melakukannya, yaitu kita dengan mengklik kolom yang akan diatur ukurannya, misal kolom C ini ya. Kemudian klik di nama kolom dan kita dapat mengatur ukurannya seperti ini. Ini apabila ingin memperbesar ukurannya, dan ini apabila ingin memperkecil ukurannya. Kemudian kita dapat juga mengubah ukuran pada baris. Misal kita di baris 4 ini kan, kita dapat mengubah ukuran baris dengan mengklik baris yang akan diatur ukurannya, kemudian klik di nama baris. Sehingga kita dapat mengubah ukurannya memperbesar atau memperkecil. Seperti itu. Kemudian kita juga dapat melakukan hapus kolom atau baris. Jadi kita dapat menghapus kolom atau baris juga. Misal ya, kita ingin menghapus IPA. Kita hapus kolomnya, yaitu dengan mengklik kanan pada kolom atau baris yang akan dihapus, terus pilih delete, terus pilih, kalau misal kita ingin menghapus kolom C ini, berarti kita memilih enter kolom. Jadi kolom pada C ini IPA 50, 70, 65, 90 ini akan kehapus semuanya. Kita oke. Oke, jadi seperti itu untuk menghapus kolom. Dan apabila kita ingin menghapus baris, misal baris IPS ini, baris ke-15, kita dapat mengklik kanan pada baris yang ingin dihapus, kemudian pilih delete, pilih entire row. Sehingga baris 15 ini sampai sana ini akan dihapus. Oke, kita klik oke. Ya, jadi dihapus. Selanjutnya, kita akan mengenal tools Merge Center dan Wrap Text. Merge Center ini berfungsi untuk menggabungkan kolom atau baris.
Langkah-langkah untuk menggunakan merge center ini adalah dengan memblok kolom atau baris yang akan digabungkan. Jadi dalam contoh ini saya akan menggabungkan kolom B, C, D, 2 seperti ini. Kemudian pada menu Home, klik icon Merge Center. Kita klik. Sehingga hasilnya seperti pada layar ini. Kolom B2 sampai D2 sudah menjadi satu. Dan apabila kita ingin menggabungkan baris 2 dan 3, kita dapat memblok baris 2 dan 3, A2 dan A3. Kemudian pada menu Home, klik icon Make Center. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk wrap text merupakan tools untuk membuat teks menyesuaikan dengan lebar dan tinggi kolom. Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat wrap text ini, adalah mengklik kolom yang akan dibuat wrap text. Jadi semisal kita menulis di sini mata pelajaran. Pada sel ini kan teksnya ini melebihi dari kolom kan. Untuk menyesuaikannya agar sesuai dengan lebar dan tinggi kolom, kita bisa menggunakan wrap text. Jadi klik sel pada mata pelajaran ini. Kemudian pada menu Home, klik icon wrap text. Oke, maka akan seperti ini. Hasilnya, teks pelajaran, mata pelajaran akan menyesuaikan dengan lebar kolom. Selanjutnya, kita akan mengenal tools format cell. Format cell merupakan tools pada Microsoft Excel. Untuk memunculkannya, kita harus menggunakan klik kanan pada mouse. Kita harus klik kanan pada mouse untuk memunculkannya. Seperti ini. Kemudian kita pilih format cell. Di dalam format cell terdapat tools number, yang merupakan tools pada format cell yang sering kita gunakan. Fungsi number ini digunakan untuk mengatur format angka dari cells. Dan dalam menu number ini terdapat 12 pilihan kategori. Ada general, number, mata uang, akuntansi, hari, waktu, dan yang lain-lainnya. Kita akan menggunakan contoh untuk mata uang. Kita di sini mencari mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Rupiah Indonesia. Oke. Jadi pada sel ini format numbernya itu menggunakan rupiah. Jadi apabila kita menuliskan 2000, maka ya kita klik enter, otomatis format angkanya menjadi format mata uang 2000, yaitu Rp 2000 rupiah. Terus jika kita menggunakan format number lainnya, jika kita menggunakan format waktu, kita klik OK. Jadi ketika kita klik 7, kita bisa mengatur waktu, berarti ini
tanggal 7 bulan 1 tahunnya 1900, kita bisa mengklik waktunya di sini. Ini untuk jam 7:30, detiknya ada 10 detik seperti itu. Jadi format sel bagian number ini bisa kita gunakan tergantung data yang akan kita input, apakah itu mata uang, waktu, hari, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan menggunakan tool Freeze Panels. Freeze Panels pada tab View ya. Freeze Panels. Ini. Jadi, Freeze Panels itu digunakan apabila kita memiliki data yang cukup banyak. Dan ketika di-scroll, title atau judul datanya hilang. Maka agar judul data tersebut tidak hilang, maka kita bisa menguncinya dengan Freeze Panels. Ini Freeze Panels. Contoh cara penggunaannya, siapkan worksheet yang berisi tabel data. Saya sudah menyiapkan sebelumnya. Ini tabel data nama, isinya A sampai Z. Kemudian letakkan kursor di baris judul tabel. Judulnya adalah nama ya. Kita lihat pada tabel ini. Kemudian pilih menu Freeze Panels pada menu tab View. Freeze Panels pada menu tab View. Terus di sini kita pilih Freeze Top Row. Oke, jadi ketika kita scroll ke atas atau ke bawah, title atau judul nama tab ini, tabel ini tidak akan hilang mengikuti scroll kita ke atas atau ke bawah seperti itu. Pada menu Freeze Panels ini terdapat 3 submenu. Ada Freeze Panels, yaitu untuk mengunci baris dan kolom. Freeze Top Row, yaitu untuk mengunci baris tertentu. Dan ada Freeze First Column, untuk mengunci kolom tertentu. Karena kita ini mengunci baris nama, maka tadi saya menggunakan Freeze Top Row untuk mengunci baris pertama. Bisa dibilang seperti itu. Dan apabila kita ingin menghilangkan Freeze Panels, kuncian judulnya, kita bisa mengklik Unfreeze Panels. Maka apabila di scroll, judulnya akan hilang, tidak mengikuti scroll kita. Kemudian kita akan mengenal ribbon tab home lainnya. Jadi pada home ini masih terdapat ribbon yang belum saya jelaskan, dan saya akan menjelaskan beberapa ribbon yang sering kita gunakan. Yang pertama di sini ada cut, yaitu untuk memindahkan teks atau objek. Kemudian ada copy, yaitu untuk menyalin teks atau objek. Kemudian ada paste, yaitu untuk menyalin teks atau objek yang telah di-copy atau cut tadi ke layar editor. Kemudian di sini ada font, itu untuk mengubah font yang ingin kita gunakan. Kemudian ada font size, untuk merubah ukuran font. Kemudian ada grow font, untuk memperbesar ukuran font. Dan ada shrink font, untuk memperkecil ukuran font. Kemudian di sini ada bold, untuk menebalkan teks. Kemudian ada italic, untuk memiringkan teks. Dan ada underline, untuk memberi garis bawah pada teks. Kemudian di sini ada border, yaitu untuk memberikan bingkas secara otomatis. Jadi border ini untuk memberikan bingkai secara otomatis. Jadi semisal di tabel ini ya, jika kita ingin memberikan bingkai, kita bisa menggunakan border. Jika kita pilih pilihan all border, maka semua garis di sini akan dijadikan bingkai. Jadi jadilah tabel, mapel, dan nilai. Kemudian ada fill color. Ini untuk memberikan warna latar pada sel. Jadi misal kita ingin memberikan
latar sel ini warna kuning, kita bisa menggunakan fill color. Kemudian ada font color untuk memberikan warna tulisan pada teks. Misal di mata pelajaran ini kita bisa mengubah font color menjadi merah seperti itu. Kemudian di sini ada horizontal alignment. Di sini ada horizontal alignment. Jadi memberikan perataan pada sel berdasarkan horizontal line. Jadi yang ini ya. Jadi pada sumbu horizontal ini akan memberikan perataan. Semisal ini. Ini sudah rata tengah. Apabila kita ingin rata kiri kan seperti ini. Dan apabila ingin rata tengah seperti ini. Kemudian di atasnya ini terdapat vertical alignment, yaitu untuk memberikan perataan pada sel berdasarkan vertical line. Semisal ini hari ya. Ini kan kalau semisal di horizontalnya udah di tengah nih. Ini udah di tengah nih, tapi pada vertical alignment itu masih belum di tengah, di bawah. Jadi kita kalau ingin membuat diratakan secara vertikal berarti kita pilih ini. Ya, jadi di tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar membuat grafik atau chart. Grafik diperlukan untuk memvisualisasikan data yang rumit menjadi mudah dipahami. Langkah-langkah membuat grafik pada Microsoft Excel adalah dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita harus membuat tabel data terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya, tabel data mapel dan nilai. Kemudian kita blok tabel mapel dan nilai. Kemudian klik menu tab insert. Kemudian kita pilih jenis grafik. Ini adalah jenis grafik yang bisa kita pilih. Di sini saya akan memilih chart ini jenisnya, terus saya memilih 2 dimensi kolom. Maka hasilnya akan seperti ini. Apabila kita ingin mengatur tampilan grafik, kita dapat melakukannya. Apabila kita ingin mengganti bentuk grafik ini, kita dapat memilih icon ubah tipe chart. Ini ya. Kemudian kita pilih tipe grafiknya, semisal kita memilih tipe line. Ini. Maka jika klik OK, tampilan grafik akan berubah. Ini seperti itu. Kalau kita ingin mengubah tipe chartnya. Kita kembalikan lagi seperti semula. Kemudian jika kita ingin mengubah tampilan layout dari grafik ini, kita dapat memilih pada icon chart style. Jadi ini kita bisa mengubah tampilan layoutnya seperti ini sesuai dengan selera Anda masing-masing. Saya memilih ini untuk selera saya. Kemudian jika ingin merubah warna, kita dapat juga memilih pada icon ubah warna di sini. Kalau saya lebih suka warna yang ini. Klik OK. Jadi seperti itu jika kalian ingin membuat grafik atau chart sederhana. Setelah pekerjaan kita selesai, jangan lupa untuk menyimpan dokumen. Kita selesaikan dulu pekerjaan kita. Oke, selesai.
Terus kita menyimpan dokumen. Apabila kita membuat lembar kerja baru pada Microsoft Excel, kita harus menggunakan pilihan Save As untuk menyimpan dokumen. Karena tadi kita membuat lembar kerja baru, kita harus melakukan Save As dengan masuk ke menu File, pilih Save As, kemudian pilih Browse untuk mencari tempat penyimpanan file. Di sini kita simpan di data 2, data E, kemudian KKN, kemudian kita beri nama dokumen latihan Excel. Kita save. Jadi ini sudah disimpan. Ini ada tulisannya save, sudah disimpan. Kemudian apabila kita ingin mengedit dokumen lama ini, misal kita ingin menambahkannya 80, ada 60, ada 100, ada 95. Kita bisa menyimpan pembaharuan ini dengan menggunakan pilihan save ini. Oke, jadi tidak usah melakukan save as lagi karena ini dokumen lama yang kita edit atau kita perbarui. Jadi kita hanya menggunakan pilihan save ini untuk menyimpan dokumen. Oke, jadi cukup sampai di sini pelatihan dasar Microsoft Excel yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam menjelaskan. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya.